Di sisi lain, Bill dan kawan-kawan mulai melepas jenazah Myler. Erica pun mulai kebingungan dengan masa depan janinnya. Setelah acara pelepasan, Bill dan Todd pun berupaya untuk menghibur kawan-kawan mereka. Namun saat itu Carol tiba-tiba melihat seseorang dari kejauhan. Bill pun terkejut karena pria itu adalah adik kandungnya. Namun tampaknya Bill menyimpan dendam kepada Mike. Setelah bertemu, mereka pun malah adu jotos. Bill membenci Mike karena Mike telah tega meninggalkan keluarganya saat pandemi di masa lalu. Mike pun menjelaskan bahwa dirinya telah terjebak di pesawat luar angkasa. Mike rela bertaruh nyawa hanya untuk menemui keluarganya. Mendengar hal itu, Bill pun memaafkan Mike. Setelah 1 minggu kemudian, akhirnya mereka pun hidup dengan bahagia. Bill juga merubah penampilannya untuk menghibur mereka. Bill selalu menghabiskan waktu untuk bersama adiknya. Namun suatu saat Bill terkejut karena melihat Mike yang sedang batuk berdarah. Semua teman-teman pun berkumpul dan mengira bahwa Mike telah terpapar virus. Mereka pun memutuskan untuk mengisolasi Mike agar virus tidak menulari mereka. Namun Bill menolaknya dan memutuskan untuk mencari cara agar Mike tetap bisa berkumpul seperti biasanya. Pada malam harinya, mereka pun memakai APD lengkap agar mereka bisa berkumpul dengan Mike. Mereka pun membuatkan tempat khusus untuk Mike. Mereka juga menemukan bahwa sapi mereka telah mati setelah berkontak dengan Mike. Karena ketakutan, akhirnya mereka pun memindahkan Mike ke tempat yang jauh dari rumah. Akhirnya Bill dan Carol pun bahagia karena saat itu Carol ternyata hamil. Bill juga tidak lupa untuk selalu melihat kondisi Mike yang telah ditempatkan di tengah kota. Di sisi lain, Carol dan teman-teman pun terkejut karena melihat sebuah drone yang mengintai mereka. Mereka teriak mencari bantuan ke arah drone itu. Namun saat itu Melissa tiba-tiba menembak drone itu karena ia menganggap bahwa itu adalah ancaman. Melihat kondisi Mike yang semakin buruk, akhirnya Bill pun mengajak Mike melihat makam kedua orang tuanya yang berada di Tucson. Setelah itu, Bill hanya bisa memberikannya sebuah bola yang telah menemaninya di dalam kesendiriannya. Bill pun akhirnya pergi meninggalkan Mike. Di Tucson, Bill pun berkumpul seperti biasanya dengan teman-temannya. Namun saat itu Kel tiba-tiba melihat sekelompok orang yang menggunakan APD lengkap. Bill pun melihat bahwa kelompok itu membawa persenjataan lengkap. Bill juga melihat bahwa kelompok itu sedang mengarah ke rumah mereka dan kemungkinan kelompok itu akan menyerang mereka. Melihat itu, Bill dan teman-teman langsung panik dan kemudian pergi bersembunyi. Bill dan lainnya sudah menyiapkan senjata untuk melawan kelompok itu. Kelompok itu kemudian masuk ke dalam rumah secara perlahan-lahan. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka semua saling menodongkan senjata. Salah satu kelompok itu menyuruh Bill untuk meletakkan senjata. Namun karena panik, akhirnya salah satu kelompok itu ditembak oleh Melissa. Akhirnya kelompok itu ketakutan dan melihat temannya yang tertembak itu. Di saat ia sedang sekarat, ia pun mengatakan bahwa mereka datang hanya ingin untuk bergabung. Namun orang itu pun akhirnya tewas. Pria yang telah tewas itu kemudian mereka kubur di pesisir pantai. Setelah itu, 2 orang dari kelompok mulai berkenalan dan bercerita. Ternyata dia adalah Petron. Saat itu ia bersama dengan teman yang ia temukan di tengah laut yang bernama Louis. Dan akhirnya mereka berdua pun meminta izin untuk bergabung dengan Bill dan lainnya. Setelah beberapa hari di sana, teman-teman tampaknya sudah mulai tak nyaman. Pet tampaknya seperti orang yang pemarah dan tak tahu sopan santun. Namun saat itu Bill selalu membela Pet dan menyalahkan teman-temannya. Merasa curiga dengan sikap Pet, Todd dan teman-teman langsung menghampiri Louis. Teman-teman pun menanyakan tentang latar belakang Pet yang sebenarnya. Louis pun menceritakan semua tentang Pet. Louis juga sebenarnya prihatin dengan kondisi Pet. Louis merasa bahwa Pet telah terkena gangguan jiwa. Pet juga selalu mengancam Louis jika ia tak menuruti kemauannya. Mendengar penjelasan Louis, teman-teman pun berkumpul dan kemudian meminta Bill untuk mengusir Pet. Namun saat itu Pet tiba-tiba datang dengan pakaian barunya. Pet juga berterima kasih kepada Bill karena sudah meyakinkannya bahwa virus telah menghilang. Pet pun bahagia karena ia bisa merasakan udara segar. Pet kemudian melihat-lihat rumah Bill. Namun saat itu Pet menemukan foto keluarga Bill. Melihat foto Mike di sana, Pet langsung memakai APD-nya kembali. Pet tiba-tiba menodongkan senjata kepada Bill dan kemudian menceritakan soal peristiwa sebulan sebelumnya. Saat itu dia ketakutan karena melihat APD Mike yang telah sobek. Pet kemudian berasumsi bahwa Mike telah terpapar virus dan kemudian ia mengira bahwa Mike sedang ada di sekitarnya. Karena takut, Pet pun kemudian menembaki Bill dan lainnya.
Bill dan lainnya bergegas pergi dengan bisnya. Namun saat itu Pat tiba-tiba muncul dan Todd pun terpaksa menabraknya. Mereka pun akhirnya mengungsi sementara di rumah tetangga. Teman-teman pun menyuruh Bill untuk memastikan keadaan Pat. Namun saat itu Bill melihat bahwa Pat telah tewas. Ia pun langsung membuang mayat Pat ke tempat sampah. Bill pun menjelaskan kepada teman-teman bahwa Pat telah tewas. Mendengar itu, mereka pun menjadi lebih tenang. Namun pada esok harinya, Carol melihat bahwa kapal yang berada di pesisir pantai tiba-tiba menghilang. Melihat itu, Bill pun langsung melihat ke tempat sampah, tempat di mana ia membuang mayat Pat. Namun saat itu mayat Pat tiba-tiba menghilang. Mereka juga menemukan jejak darah yang menuju pantai. Karena merasa Pat masih hidup dan membahayakan nyawa mereka, akhirnya Bill dan lainnya memutuskan untuk pindah tempat. Pada esoknya, Bill dan lainnya pun mulai berkemas dan tidak lupa berpamitan kepada teman mereka yang sudah tewas. Bill kemudian memulai perjalanan menuju San Francisco. Bill pun menjanjikan kepada mereka untuk tinggal di hotel mewah di Alcatraz. Setelah sampai di sana, mereka pun merasa kecewa karena melihat kondisi kota yang sudah hangus terbakar. Bill pun tiba-tiba teringat dengan peristiwa 2 tahun yang lalu, di mana saat itu ia dengan sengaja membakar sebuah pabrik kembang api. Bill pun mengakui kesalahannya kepada yang lainnya. Akhirnya mereka pun pergi menuju negara Los Angeles. Mereka pun melakukan perjalanan yang sangat panjang, sampai akhirnya mobil yang dikendari oleh Erica dan Carol tiba-tiba mogok. Erica dan Carol pun terpaksa menumpang di mobil Todd. Namun sayangnya mobil yang dikendari oleh Todd tiba-tiba mogok karena kehabisan bahan bakar. Mereka semua pun akhirnya menaiki mobil bus yang dibawa oleh Bill. Perjalanan kembali dimulai. Mereka pun melihat bahwa kota sudah benar-benar kosong. Saat di tengah jalan, tiba-tiba mobil bus mereka kehabisan bahan bakar. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Namun untungnya saat itu mereka menemukan sebuah rumah di sana. Bill pun memutuskan untuk beristirahat di sana dan kemudian ia mulai mengajak mereka untuk menentukan tujuan selanjutnya. Saat malam harinya, Melissa tiba-tiba melihat suatu hal yang sangat menakjubkan dan Todd juga melihatnya dan dia pun terkejut. Mereka pun berkumpul dan melihat pemandangan itu. Dan ternyata saat itu mereka melihat sebuah kantor kepolisian yang sangat layak untuk ditinggali. Gedung itu juga memiliki daya listrik yang masih berfungsi dengan baik. Melihat banyak makanan dan fasilitas di sana, akhirnya mereka memilih untuk menetap di gedung itu. Setelah beberapa minggu menetap di sana, Louis tiba-tiba curhat kepada Bill. Louis bercerita bahwa ia sangat merindukan kekasihnya yang berada di Seattle. Mendengar hal itu, Bill akhirnya memutuskan untuk mengantarkan Louis dengan cara yang sangat membagongkan. Bill tiba-tiba menyetrum tubuh Louis dan kemudian ia membawa Louis ke Seattle untuk menemui kekasihnya. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Louis dan Bill pun sampai di tujuan. Di sana ia melihat rumahnya yang selama ini ditinggalkan selama 3 tahun. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang gay. Kekasihnya yang bernama Mark telah tewas akibat terinfeksi dan ia pun terpaksa meninggalkannya selama 3 tahun yang lalu. Melihat kesedihan Louis, Bill pun menyarankan untuk meninggalkan surat di rumahnya. Akhirnya Louis pun meninggalkan sebuah surat di sana dan berharap akan ada keajaiban. Bill pun teringat dengan adiknya yaitu Mike yang selama ini ia tinggalkan. Bill pun langsung bergegas menuju Tucson untuk menemui adiknya. Setelah sampai di sana, Bill pun melihat bahwa rumah Mike sangatlah tak terurus. Di sana Bill berpikir bahwa Mike telah tewas karena terkena virus. Saat itu Bill tak sanggup untuk membuka kamar adiknya itu. Pada akhirnya Bill pun menuliskan sebuah surat. Mereka pun kemudian kembali ke Los Angeles dan menjalani hidup seperti biasanya. Hari-hari pun mereka lalui dengan fasilitas yang lengkap. Louis juga mempunyai rutinitas di sana dengan melakukan simulator penerbangan. Bill juga mengajak Carol ke tempat perkemahan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Di sana mereka akan teringat dengan masa-masa awal mereka bertemu. Scene memperlihatkan pada 3 tahun yang lalu. Di sini diperlihatkan seorang pengusaha vaksin hewan yang sangat kaya yang bernama Pamela, tempatnya pada pertengahan tahun 2019. Pamela saat itu sedang presentase tentang vaksin barunya yang dikhususkan untuk penyakit anjing. Pamela adalah seorang individualis yang tak peduli dengan siapapun. Di saat ia sedang presentase, tiba-tiba salah satu investor mengalami muntah darah dan kemudian dibawa untuk diobati.
Esok harinya Pamela yang sedang makan siang bersama suaminya, saat itu ia mendengar sebuah berita resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa semua negara sudah mulai melakukan karantina. Para petinggi kaya raya di luar sana sedang berebut untuk membeli fasilitas bunker. Mendengar berita itu, Pamela merasa bahwa hal itu sangatlah berlebihan. Ia mengatakan bahwa saat ini adalah musim flu biasa. Beberapa hari kemudian ia berkeliling kota untuk melihat keadaan. Pamela langsung panik karena ia melihat semua penduduk yang sedang menggunakan masker. Pamela kemudian pulang ke rumah dengan penuh ketakutan. Saat itu mereka juga melihat bahwa beberapa presiden dari beberapa negara diberitakan telah meninggal dunia akibat virus ini. Karena virus yang makin menyebar, pemerintah pun melakukan lockdown di seluruh negara. Dalam waktu seminggu, tampaknya seluruh kota menjadi sangat sepi. Pamela saat itu juga berpakaian APD lengkap saat keluar rumah. Saat itu ia sedang pergi ke pusat perbelanjaan, namun tiba-tiba ia bertemu dengan temannya yang bernama Kaprin. Pamela melihat bahwa semua produk telah habis. Kaprin juga menawarkan sebuah bunker berfasilitas bintang 5, namun saat itu Pamela menolaknya. Esok harinya, Pamela tiba-tiba melihat suaminya yang sudah terinfeksi oleh virus. Ia mengunci dirinya sendiri di tempat isolasi dan menyuruh Pamela untuk pergi. Pamela akhirnya pergi ke rumah Kaprin untuk membeli fasilitas bunkernya. Namun saat itu, ia melihat bahwa Kaprin ternyata telah tewas. Ia kemudian mengambil kunci bunker milik Kaprin dan kemudian pergi menuju bunker. Pamela kemudian masuk dan menikmati fasilitas bunker yang sangat mewah. Di sana, Pamela hanya ditemani oleh anjing peliharaannya. Bunker itu sudah dilengkapi dengan berbagai makanan. Tak hanya itu, di sana juga ada layar monitor yang digunakan untuk melihat kondisi kota. Saat itu, ia melihat kondisi kota. Ia melihat bahwa seluruh kota telah sepi. Ia juga terkejut melihat banyak mayat yang tergeletakkan di lapangan. Dan akhirnya seri season 3 pun ditutup di akhir scene ini. Saya Pandela, sampai jumpa.